warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. J. Iramen Agustina Wulandari Imida. Nenim 720 12 10013. Nanen Grup Cultusin. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ajimi Mashite Watashi wa Depidas. Saya dari kelompok 7, mata pelajaran kepimpinan kelas manajemen A semester 1 2020, Fakultas Ekonomi. Arigatou gozaimasu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ersat. Saya salah satu anggota dari kelompok 7 kepemimpinan, dan saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Bonang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope all you have a good news today. Now, I want to introduce myself. My name is Hasidi Siki Serena. You can call me Hasidi. Me as a member in group 7. Okay, thank you for your attention. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yari. I am from group 7. As the leader of group 7, nice to meet you and thanks. Halo semuanya, perkenalkan saya Yari Aldi, mewakili dari kelompok 7. Kali ini kami bakalan ngebahas mengenai konsep kepemimpinan operasional dalam bentuk slide PowerPoint. Adapun tujuan dibuatnya video e-learning ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Nah, kembali lagi bersama saya Yari. Saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari materi pembahasan kali ini. Oke, latar belakang. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional pada organisasi yang dipimpinnya. Untuk mendukung hal tersebut, seorang pemimpin memerlukan pengalaman dan pengetahuan untuk menjabarkan visi dan misi yang bersifat operasional dan praktis untuk layak dilakukan demi mencapai tujuan organisasi. Pemimpin operasional harus mampu melakukan komunikasi dua arah secara strategis, emosional, dan taktis kepada setiap anggotanya, serta rela membantu bawahan untuk melaksanakan segala kegiatan sebagai wujud praktis dari seluruh rencana yang dirumuskan terhadap kepemimpinan organisasi yang membutuhkan perubahan secara reguler dalam mencapai pertumbuhan yang menyehatkan bagi organisasinya. Perlu melahirkan pemimpin yang memiliki kompetensi untuk memberikan hasil kerja optimal organisasi, sekaligus juga mampu memberikan inspirasi bagi lahirnya pemimpin baru. Sampai sini yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersat Muhammad. Saya salah satu anggota kelompok 7 kepemimpinan. Saya akan membacakan slide keempat sampai dengan 5 dengan tema konsep kepemimpinan operasional. Apakah kepemimpinan operasional itu? Kepemimpinan operasional itu merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu organisasi agar mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Kepemimpinan operasional itu bersifat pengawalan atas kebijakan yang diambil pemimpin dan organisasi itu. Pengawalan tersebut bersifat mengontrol sehingga pemimpin akan terus-menerus berada dalam organisasi yang dipimpin. Dalam kepemimpinan operasional ini, seorang pemimpin dituntut untuk mampu berkomunikasi secara strategis, emosional, dan taktis kepada para anggotanya. Kepemimpinan operasional akan menciptakan dan membimbing anggota-anggota kreatif yang akan dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin baru yang lebih cemerlang di kemudian hari. Di satu sisi, kepemimpinan operasional. Fungsi kepemimpinan operasional. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Selama proses dalam perencanaan, pemimpin operasi yakni dapat menetapkan adanya sebuah tujuan, subsisten operasional organisasi, dan mengembangkan program, prosedur, pedoman yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua,
fungsi pengorganisasian. Saat berorganisasi, pemimpin operasional yakni dapat menetapkan suatu departemen, grup, departemen, dan lain-lain terhadap sebuah sistem operasional sebagai mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pengendalian. Pemimpin operasional memiliki sebuah tugas yang dapat mengembangkan standar jaringan terhadap komunikasi yang diperlukan untuk organisasi dan mobilisasi sesuai dengan tujuan yang dapat tercapai dan direncanakan. Dan yang keempat, fungsi penggerakan. Pemimpin operasional tersebut yakni mempunyai sebuah fungsi yang dilakukannya untuk menggerakkan bawahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulandari dari kelompok 7. NIM saya 72012110013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya sebelumnya. Ruang lingkup kepemimpinan operasional. 1. Aspek struktural merupakan aspek mengelola adanya sebuah komponen yang dapat membangun terhadap sistem kepemimpinan operasional yang telah berinteraksi. 2. Aspek lingkungan merupakan adanya sebuah sistem kepemimpinan operasional dalam bentuk pentingnya mengamati perkembangan dan tren yang terkait erat terhadap lingkungan tersebut. 3. Aspek fungsional merupakan adanya sebuah aspek dalam kepemimpinan dan operasional semua komponen struktural dan interaksinya, mulai dari implementasi, perencanaan, kontrol, dan peningkatan untuk mencapai kinerja yang optimal. Tujuan kepemimpinan operasional. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan operasional ialah sarana penting guna mencapai tujuan dengan melihat apakah tujuan tercapai atau tidaknya dengan cara mencapai tujuan itu. Maka dari itu, kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan operasional seorang pemimpin. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan operasional adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri anggotanya. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan anggota kelompok saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulia. Saya dari kelompok 7 dengan NIM 7201210001. Sini saya akan membacakan slide ke-8, yaitu contoh kasus kepemimpinan operasional. Analisis tipe kepemimpinan direktur operasional terhadap kualitas kinerja pegawai PT Adya Tirta Batam atau ATB. Hasil dari analisis oleh peneliti mengenai tipe kepemimpinan demokrasi, bahwa kepemimpinan dari direktur operasional memiliki karakter pemimpin yang partisipasif dengan selalu memperhatikan kepada bawahannya untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam bekerja demi kemajuan perusahaan. Pejabat di bawah direktur operasional juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan saran, pendapat ataupun kritik yang ditujuannya bersama-sama untuk kemajuan agar lebih baik lagi. Kepemimpinan seperti ini sangat pantas untuk diterapkan di perusahaan, di mana pemimpin secara bebas memberikan wewenang dan tugas kepada bawahannya sesuai dengan jabatan tertentu di perusahaan. Kepemimpinan direktur juga sangat bagus dengan berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam setiap pekerjaan ataupun proyek dari perusahaan. Hal ini tentunya membuat pengaruh yang sangat positif untuk pegawai dalam bekerja, bahwa pendapat dari beberapa pegawai juga sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh peneliti, sehingga direktur sangat cocok untuk tipe kepemimpinan demokrasi yang digunakan di perusahaan PT Adya Tirta Batam. Perusahaan sangat cocok untuk tipe ini sehingga kemajuan perusahaan memperoleh lebih maksimal sesuai dengan tujuan, visi dan misi dari perusahaan PT Adya Tirta Batam. Dari tipe kepemimpinan yang digunakan oleh direktur tidak terlepas dari kepribadian dari direktur operasional ATB.
yang lebih mempunyai sifat ramah dan juga responsif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan yang dipimpinnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, tipe kepemimpinan yang dominan diterapkan adalah tipe kepemimpinan demokrasi. Tetapi dalam hal tertentu, direktur lebih menerapkan tipe kepemimpinan yang militeristik dalam menyangkut penegakan kedisiplinan bagi pegawai dalam lingkungan organisasi PT Adya Tirta Batam untuk memaksakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seseorang pemimpin yang dalam mempengaruhi bawahannya. Salah satunya gaya kepemimpinan demokratis yang merupakan perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini ditinjau dari indikator tipe kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh Direktur Operasional PT Adya Tirta Batam dalam membuat suatu keputusan secara bersama. Perilaku pemimpin yang senantiasa sebelum menetapkan hasil terlebih dahulu merundingkan kepada para bawahannya melalui musyawarah ataupun diskusi. Baik, di sini ada juga mendengar kritik, saran dan pendapat bawahan. Terlihat bahwa pemimpin pada divisi operasional PT Adya Tirta Batam bersifat terbuka terhadap bawahan dalam menyampaikan saran dan pendapat dari para pegawai yang menyangkut masalah organisasi. Hal ini biasa dilakukan saat rapat dalam membahas pekerjaan, melakukan kerjasama dengan bawahan di setiap pekerjaan. Terlihat pada perilaku kepemimpinan selalu mengontrol dan membimbing para bawahannya dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Rezeki Siregar, NIM 7201210014. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, pemimpin memberikan kepercayaan penuh terhadap hasil akhir dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya. Dari pegawai juga melakukan kerjasama dengan rekan sekerjanya, atasan, serta instansi lain dengan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Selain itu, juga para bawahan mampu menerima pendapat dan dari orang lain, serta bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. Pemimpin mampu bertindak secara tegas dan tidak memilih ataupun sepihak dengan memberikan teladan yang baik. Kemampuan menegakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu mengunggah semangat dan menggerakkan bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kesimpulan, kami mengartikan istilah kepemimpinan operasional ini sebagai bentuk kepemimpinan yang berfungsi sebagai pengawalan atas kebijakan yang diambil pemimpin dan organisasi. Pengawalan akan bersifat mengontrol dan sekaligus sebagai pendampingan, sehingga fungsi pemimpin akan terus-menerus berada dalam atmosfer atau berada dalam organisasi yang dipimpinnya. Operasional sendiri merupakan salah satu instrumen dari suatu riset, karena merupakan salah satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data. Definisi dari operasional adalah untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi sifat operasional yang dapat memudahkan pengukuran suatu variabel tersebut. Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai suatu batasan pengertian dan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.